lokal. Nah, depolarisasi lokal itu memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik di area sekitarnya, menciptakan potensial aksi baru di area tersebut. Lalu, untuk non-dekremental spreadnya begini teman-teman. Jadi, tidak seperti potensial berjenjang yang memudar karena kebocoran arus. Potensial aksi itu bersifat non-dekremental. Nah, ini karena setiap segmen akson itu menghasilkan potensial aksi baru dengan kekuatan penuh. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang stroke iskemik di korteks motorik, yaitu ketika pusat pemicu mati total, semacam ada pengambil keputusan yang tidak bisa lagi berbicara. Jadi, ada seorang pria berumur 65 tahun yang tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tangan kanan setelah hipertensi berat. Nah, MRI itu menunjukkan infark kecil di korteks motorik primer. Di tingkat sel, neuron kehilangan ATP sehingga akson hiloknya depolarisasi permanen, sehingga muncullah konflik baru bahwa kalau terjadi iskemia maka ATP akan habis sehingga pompa natrium kaliumnya berhenti. Akibatnya kaliumnya turun, natriumnya naik sehingga RMP sama dengan minus 20 mV. Akibatnya semua kanal natrium itu inaktif sehingga akson hilok itu tidak bisa memicu potensial aksi yang berujung pada neuron hidup tapi bisu, bahkan terjadi paralisis. Hal ini bukan kematian sel tapi kehilangan fungsi karena kehancuran gradien. Solusinya apa? Bisa dengan reperfusi dini kurang dari 4,5 jam yang memulihkan aliran darah sehingga ATP kembali dan akson hilok pulih. Bisa juga dengan terapi rehabilitasi yang melatih neuron sehat mengambil alih fungsi. Nilai tambah dan insightnya kita semakin luas teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa akson hilok adalah komponen paling rentan terhadap iskemia karena kebutuhan energi tinggi. Lalu cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya sistem tidak mati, ia hanya kehabisan bahan bakar untuk bicara, dan keyakinan kita terus-menerus baru bahwa kehidupan itu sering bersembunyi di balik diam, dan diam itu butuh waktu untuk pulih. Pesannya apa? Jadi jangan pernah menganggap diam sebagai tidak ada. Terkadang ada kalanya yang paling butuh bantuan bukan yang berteriak tapi yang bisu karena kehabisan energi, dan tugas kita adalah mengisi tangkinya kembali, bukan memaksa dia berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran potensial aksi adalah gelombang global yang menjalar tanpa kehilangan energi. Keempat, pentingnya akson hilok dalam fungsi neuron. Jadi, apa sih peran akson hilok dalam zona input dan output neuron? Jadi, apa sih peran akson hilok dalam zona input dan output neuron? Jadi, akson hilok itu bertindak sebagai penghubung antara zona input, dendrit dan badan sel, dan zona output, terminal akson, memutuskan apakah sinyal harus dikirim ke sel target. Bisakah berikan contoh fungsi akson hilok dalam tubuh manusia? Bisa. Contohnya termasuk neuron